Hai, kami dari Kalyana Project. Kami akan membawakan satu buah lagu yang berjudul Roda Kehidupan. Bagi teman-teman di rumah yang bisa ikut nyanyi, silakan bernyanyi ya. Keluarkan suara terbaik Anda di rumah Anda masing-masing. Ikut bernyanyi bersama kami, Kalyana Project. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali. Lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang derita. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu majima patipada yang telah ditemukan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Ayo teman-teman semua, ikutlah bernyanyi bersama kami. Keluarkan suara terbaik Anda. Bernyanyilah dengan penuh sukacita dalam Dhamma. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali. Lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang derita. Peganglah, peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itulah jima patipada yang telah ditemukan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Halo para sahabatku, Namo Sangyang, Adi Budaya. Kembali bersama Suyeni malam ini bersama acara Lamar di CD Channel. Dan malam ini kita selalu tampil setiap pukul 8 malam dengan acara-acara yang penuh dengan syarat dharma, dengan info yang kekinian. Buat teman-teman yang terutama ingin selalu update dengan acara-acara kami, jangan lupa di-subscribe sama bunyi loncengnya ya. Acara Lamar ini untuk mendukung CD Counseling. Apa sih CD Counseling itu? CD Counseling buat teman-teman apabila ingin konsultasi untuk masalah hukum, atau masalah keluarga, masalah kesehatan, atau masalah ekonomi, silakan kontak ke CD Call Center 081198733000. Dengan senang hati, para konselor kami akan menjawab pertanyaan Anda secara free, sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Dan sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kalyana Project yang sudah menyanyikan lagu Roda Kehidupan ciptaan dari Bapak Darmadi Cahyadi, dan juga permainan musik oriental yang indah banget ya, dari 3 bersaudara, Megan, Wilson, dan Maggie, dengan judul lagu Searching of Buddha. Untuk kesempatan kali ini dalam merayakan Hari Raya Waisak,
Lamar mengundang narasumber yang merupakan legendanya dalam dunia permusikan Buddhis. Tema malam ini adalah lagu rohani atau hiburan umat. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Darmadi Cahyadi yang sudah menciptakan lagu dari tahun 1980 dengan lagu legendanya yang barusan tadi loh dinyanyiin, Roda Kehidupan. Album pertamanya dengan penyanyi almarhumah Meta Selani dan saat ini aktif sebagai teknik produser di Polaris Manajemen Indonesia. Dan juga menangani single dari artis Kevin Kauni. Namo Buddhaya, Pak Darmadi. Namo Buddhaya. Narasumber kita berikutnya ya, yaitu Bapak Joki yang benar-benar lagunya sering saya dengar ya waktu saya masih remaja dulu ya di Viara-Viara. Beliau saat ini aktif sebagai produser, juga sebagai owner dari Joki Production, promotor konser dan juga event organizer. Dan salah satu lagu legenda ciptaan beliau adalah Hadirkan Cinta yang menjadikan favorit kami malam ini juga. Namo Buddhaya Pak Joki. Namo Buddhaya. Nah, narasumber yang ketiga nggak kalah serunya. Ya, Bapak Yanhin, beliau juga dikenal sebagai owner dari Namaste Music Studio, sebagai pencipta lagu, produser, event kreator. Lagu legenda beliau yang senang banget dulu sering saya nyanyiin yaitu Jangan Pernah Ucapkan, yang dimana lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi Buddhis senior yaitu Citra Swastika. Dan benar-benar lagu ini setiap acara retret selesai pasti kita nyanyiin. Namo Buddhaya Pak Yanhin. Ya, Namo Buddhaya. Tanpa kita sadari, lagu Buddhis saat ini sudah berkembang pesat banget. Ya, di mana genre lagu pun beragam-ragam sampai gaya R&B pun ada. Tapi Anda semua sebagai legendanya lagu Buddhis, tentunya teman-teman di sini malam ini pengen tahu banget, penasaran dengan asal muasalnya, kok Anda bisa sih memulai menciptakan lagu Buddhis yang sebenarnya jujur aja sih jumlah umat Buddhis di Indonesia itu tuh dibilang banyak juga enggak gitu loh. Jadi buat Pak Darmadi ini ya, Ya, motivasi apa Pak yang menyebabkan Anda bisa memilih menciptakan lagu Buddhis? wah, ini mungkin karena tekad dan kondisi ya. Dulu saya ngajar, kebetulan ngajarnya juga agama Buddha, jadi guru. Nah, murid saya belajar agama Buddha karena dari kurikulumnya pakai bahasa Pali segala macam agak sulit. Disitulah saya bertekad untuk menciptakan lagu Buddhis. Tapi sebelumnya memang sudah sering ya ngadain waktu di wihara, dulu belum ada wihara, kelenteng ya, masih di area marga. Itu aja. Dulu aktif buat lagu, ngeband dengan mereka, dan terakhir ya itu tahun 1982 ketika saya ngajar, 1985 saya ketemu murid Meta Selani. Ya, di situ ada kesempatan. Ya, ada kondisi yang baik, dikenalkan orang tua dengan satu produser, dan go lah langsung. Roda Kehidupan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan Pak Joki? Motivasinya kok bisa memilih lagu Buddhis, Pak? Awalnya dari kuliah. Saya kan kuliah di Untar. Waktu itu saya masuk aktif di Dharmayana namanya. KMB-nya Untar. KMB Buddhis, keluarga mahasiswa Buddhis Untar. Di situ saya belajar agama Buddha. Terus saya tertarik, agama Buddha tuh bagi saya menarik. Terus mengajarkan tentang kebaikan, tentang filosofi yang baik lah dari Sang Buddha. Dan di samping itu saya hobi mencipta lagu, di seni-seni ini saya hobi. Kenapa enggak saya mengembangkan lewat seni? Karena saya tertarik dengan ajarannya. Itu sebabnya awalnya itu makanya saya pertama bikin lagu Buddhis tahun 86, pertama kali masuk kuliah. Itu awalnya karena tertarik. Gimana dengan Pak Yanhin nih? Iya, kalau saya justru awalnya itu prihatin sebenarnya. Jadi sebetulnya saya dari pertama
bermusik ya, saya boleh bilang aktif ngikutin ajang-ajang lomba, salah satunya lomba cipta lagu Prambors. Oke. Terus satu ketika saya berkesempatan dengerin lagu Buddhis, karangan beliau nih, Pak Darmadi. Covernya jelek, bukan orang gitu kan. Terus saya dengerin tuh. Jujur aja saya kan nggak pernah ke wihara waktu itu. Saya kenal agama Buddha persisnya SMA. SMA itu pun sambil angin lalu gitulah. Dalam arti nggak ada yang bimbing gitu. Jadi beragama Buddha sebetulnya otodidak saya. Jadi pertama dengerin lagu Pak Darmadi, saya dengerin kan lagunya balat banget tuh dia. Kok Buddhis gini ya gitu ya. Lagu seperti ini, lalu saya coba berkontribusi. Tapi memang itu mungkin awal saya berjodoh juga ya untuk memberikan apa yang saya mampu gitu. Dan kebetulan saya senangi. Saya ketemu nih sama bapak yang satu ini. Awal itu ya, mulailah saya diajak untuk mana ciptaan lagunya, masukin di album yang dia produser nih. Jadi saya pertama kali ngikut. Kadang dipintain Pak Darmadi, Yan, kirim 2 lagu. Saya bikinin lagu 2, kasih. Nah, ini mungkin yang menyebabkan syair lagu yang saya bikin ini lebih pada sebuah inspirasi pribadi sih. Saya nggak tahu juga sih waktu itu bilang nih syair saya Buddhis apa enggak gitu kan. Saya nggak ngerti juga. Yang pikir saya curahan hati saya aja, kegelisahan saya terhadap apa yang saya pahami tentang Buddhis pada kondisi itu ya. Seperti itu. Dan semakin berkembang terus sama saya juga ikutin tuh ternyata di Buddhis ada lomba-lomba ya. Pada juga Pak Joki juga. Kita satu letting jebolan lomba juga sebetulnya sama Pak Joki juga kita bertemu di lomba ajang KMBJ kan, lomba cipta lagu dan penyanyi Buddhis KMBJ kita ketemu ya. Jadi dari situ tanpa sadar satu mungkin sih karena hobi ya ketertarikan itu tumbuh. Awalnya mungkin sekedar aja akhirnya jadi bablas gitu kan, jadi keterusan. Jadi Itulah. profesi ya Pak ya? Iya, Pak, jadi ya? profesi sampai saya. Ini menarik loh Pak. Iya begitu. Menarik banget ya, karena kalau didengar lagunya Pak Yanhin itu kan seperti kayak contoh jangan pernah ucapkan itu sebenarnya tuh kayak bukan lagu Buddhis Pak. Iya, benar. Cuma benar. ada sepotong kalimat Dharma, Terakhir. Dharma ya gitu ya. Itu jebakan. Nah ini enggak, kalau dibilang jujur gali idenya itu Pak, ya ide lagu sama musik itu Bapak itu gimana itu? Nah ini sebuah proses perjalanan panjang kalau saya. Jadi pada waktu itu biasanya nih karena saya tuh mencipta lagu sering ya, boleh bilang sejak di event-event Prambors gitu. Jadi saya punya kebiasaan bikin lagu, ambil gitar, jadi syair, jadi akord, jadi melodi udah. Jadi nggak ada yang mana duluan. Jadi saya orangnya adil gitu, jadi bareng-bareng gitu. Jadi semuanya ngalir gitu. Nah untuk musik pada saat itu memang mungkin nanti bisa dijelaskan sama teman-teman lain. Pada saat itu Buddhis, terutama para penciptanya, boleh dibilang minim pengetahuan untuk mengarrange musik sendiri. Nah, tapi ini bukan sebuah kelemahan menurut saya, malah jadi sebuah keberuntungan. Apa yang disebut keberuntungannya? Kita dipertemukan oleh banyak arranger non-Buddhis. Itu juga menjadi sebuah pengaruh yang memperkaya kita. Kita belajar cara mereka kerja. Kita belajar etos mereka kerja pada saat itu analog ya, yang kita tahu kalau salah nggak bisa dibetulin sebegitu mudah kayak sekarang. Nah itu jadi, sih. Ide-idenya banyak, justru Ngalir, kadang-kadang iya. ngalir dan itu bahkan juga banyak dapat input dari seniman-seniman dari non-Buddhis. Nah, kalau Pak Joki gimana Pak? Ide lagu sama musiknya tuh biasanya tuh munculnya dari mana tuh Pak? Dari salah satunya ya, ada beberapa sebab sih, ada beberapa ide. Mungkin ada dari misalnya yang mau saya ungkapkan nih apa ini, Hadirkan Cinta atau Sang Guru. Sang Guru saya mendapat keterangan dari salah satu suhu lah di sini di Jakarta. Setelah menerangkan tentang Buddha, pulang saya bikin lagu itu. Sore Sabtu itu kalau nggak salah. Setengah jam jadi, itu setengah jam kalau nggak salah proses bikin lagu itu. Wow, keren ya, Kalau cepat ya Hadirkan Pak. Cinta tuh juga cepat. Wah, Kalau memang ada suara hati saya pengen ngomongin apa, itu cepat jadi.
Hadirkan Cinta cepet tapi ngehits banget loh. Karena itu ngalir, dia nggak dibikin-bikin, nggak pakai logika. Abis ini saya mau naikin notnya enggak. Jadi sesuaikan aja saya mau ngomong apa. Oh, syairi ini melodinya seperti ini, itu udah hati yang bicara. Makanya itu bisa ngalir dan tidak dipaksakan. Dan barengan dia biasa itu sama dengan berarti sama ada iya, dia saya agak berbarengan ya. Barengan dia. Antara lirik sama tadi notnya ya berarti ya. Jadi satu paket lah. Iya, saya umumnya saya barengan. Atau bisa juga saya diminta tolong misalnya bikin lagu Katina dong. Nah, itu saya harus belajar itu. Saya buka buku. Katina ini apa sih? Nah, itu saya belajar. Dari belajar itu baru saya buat lagu. Oh, jadi dengan ketika ada requestan otomatis Pak Joki juga belajar makin dalam lagi dharmanya berarti. Kan baru kenal Buddhis ini sebenarnya tahun 86 loh. Oh. Saya kan saya lahir di Pangkal Pinang, Bangka. Agama Buddha kayaknya belum masuk loh. Oh iya. Mungkin udah kali. Itu nggak ada. Jadi saya dari kecil itu di Klenteng. Oh tidak ada wihara ngajarin agama Buddha gitu. Benar. Saya tidak tahu. Oh, yang jadi ceramah babarin dharma itu tidak belum ada ya saat itu ya. Jadi kalau guru saya sering bilang ngapain begitu, cuman sembeng. Kamu kok itu? Wah, saya bingung tuh. Saya kenal agama Buddha tahun 86 itu. Makanya saya tertarik, saya bikin lah lagu karena saya tertarik. Kalau saya nggak tertarik, saya nggak bikin. Jadi Pak Joki ini tertarik dengan ajaran dharmanya sehingga sambil belajar dan menciptakan lagu. Wah, menarik ya sebenarnya. Kalau Pak Darmadi gimana Pak dengan menggali yang tadi seperti Pak Yarhin bilang lagu-lagunya Pak Darmadi itu banyak yang bentuknya balad ya. Ya balada ya benar ya. Nah, ini idenya kan Bapak kan legendanya di antara ini kan Bapak seniornya nih, jadi ceritanya nih. Jadi ada dua kondisi yang membuat saya buat lagu. Pertama adalah kondisi ketika saya sekolah di SMA tingkatannya. Saya itu sekolah di salah satu sekolah Katolik. Dan ketika saya lihat mereka kok nyanyi, kebaktian nyanyi. Dan Natal itu rame banget lagu-lagu mereka. Saya kalau Waisak di wihara sepi. Lagu pun nggak ada apa-apa. Ya kayaknya lagu Natal itu kita hafal di luar kepala ya. Merasa, waduh kenapa bisa begini ya? Ketika bulan Desember, wah di mana-mana bergema lagu Natal ya. Tapi ketika Waisak tidak ada satu lagu yang seperti itu. Untuk Waisak ini apa gimana? Padahal lagunya ada. Lagu Waisak Bimantengiri, ada lagu yang lain. Nah dari situ saya mencoba menciptakan lagu. Kebetulan di Tridharma itu ada lomba cipta lagu. Saya bikin vokal grup. Nah di situ saya bikin band dan saya cari sponsor untuk membuat lagu dalam bentuk album kaset. Ya tapi tidak berhasil. Saat itu ketika, nah itulah kondisi ya, kesempatan dan kondisinya. Ke tahun 1982 ngajar, nah, diminta ngajar jadi guru agama. Nah di sini ada kendala. Nah ini juga menimbulkan ide dari saya, yaitu murid saya kalau ulangan ya itulah tanda berhenti, do re mi fa sol, paling tinggi la, balik lagi dia ke tanda berhenti. Nah di sini membuat saya gimana ya caranya supaya mereka bisa. Dari situlah saya buat lagu, mulai menjelaskan ke mereka. Sebab kan saat itu kondisinya Indonesia itu memang Buddha itu apa sih, Dharma itu apa, memang nggak ada. Masih belum banyak tersiar. yang ini ya. Nah, jadi sosialisasinya belum banyak. Ya, pada tahun-tahun itu ya ada satu pengalaman juga. Saya begitu di SMA contohnya, siapa yang beragama Buddha gitu biasa disortir kan. Saya bangga dong, buset ditanyain, saya nunjuk. Cuman saya sendirian doang yang nunjuk. Pada banyaknya yang lain gitu. Saya sendirian, ada juga tuh. Ternyata begitu dikumpul-kumpulin, karena waktu dulu tuh saya di SMA 2 ya, itu sampai 12 kelas. Jadi lumayan kalau satu-satu aja per kelas dapat 12 orang kan. Ternyata dikumpul-kumpul banyak juga.
Memang pada saat itu susah, apalagi masa SMP. Saya ngatung, saya doang, yang lain nggak ada. Ya itulah. Itu kondisi itu. Kondisinya memang sulit. Jadi murid-murid kita ketika itu susah, jadi saya membuat lagu, ada beberapa lagu kayak Catari Arya Sacani, itu mengupas, dan inilah yang menyebabkan kata orang, apalagi anak muda sekarang, lagu Pak Darmadi berat-berat. Sebenarnya bukan berat-berat, memang mengupas Dharma di situ supaya orang tahu Dharma itu apa sih, bagaimana sih, seperti itu. Kan kita Nah, juga ini menarik sulit. Pak Darmadi ya sebenarnya. Kan sebenarnya tadi juga mendengar Pak Darmadi bilang karena ajaran Buddhis juga banyak yang dalam bahasa Pali ya. Kadang-kadang banyak yang nggak begitu dimengerti karena bahasanya Pali itu segala macam. Nah, ini lirik lagu rohani yang baik menurut Pak Darmadi gimana? Karena memang pada dasarnya kan ajaran Buddhis itu kan mendalam. Sedangkan satu sisi kita maunya menerjemahkannya ya dengan mudah supaya yang dengarnya pun itu memahami gitu loh, intisari dari ajaran itu sendiri. Nah, Pak Darmadi kan salah satu maksud tuh legenda yang menciptakan lagu Buddhis yang katanya maknanya berat. Nah, itu kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya lirik lagu rohani yang baik itu tuh gimana, Pak? Begini, kalau menurut saya, kan kita kembali kondisinya bagaimana. Kalau untuk dulu, karena belum ada siarnya agama Buddha secara menyeluruh, mengerti sulit, makanya mau nggak mau harus buat lagu yang mungkin dalam tanda kutip mereka bilang berat. Nah, tetapi untuk kondisi sekarang, saya rasa ajaran Buddha di mana-mana ada. Yuk pakai internet, Google aja ada, semua ada. Nah, kembali kepada bias. Bagaimana sih sekarang ini orang mengerti apa sih Buddha Dharma itu? Bukan lagi bahasa Pali artinya apa sih? Bukan ke situ lagi. Tapi ajaran yang menyentuh secara manusiawi. Dan saya berpikir kepada, saya nggak perlu seperti ajaran Buddha ya, guru agung kita. Tidak perlu orang itu berpindah ke ajaran Buddha, tapi mereka bisa melaksanakannya dimanapun mereka berada. Walaupun merek mereka dalam tanda petik bukan ajaran Buddha. Oke. Kalau Pak Joki gimana? Lirik yang menurut Pak Joki yang sebaiknya tuh kayak gimana, Pak? Mungkin lagu kali ya. Liriknya mungkin kita bisa lihat dari pelajaran, dari apa. Kita kan juga membaca atau mendengar. Cuman hasil output lagu rohani yang baik itu mestinya adalah yang bisa membuat pendengarnya menjadi lebih baik. Mestinya begitu. Dan itu juga, oh ya gini, sejarah lagu saya mungkin jarang yang dikit bahasa Pali. Karena latar belakang saya, awal saya belajar agama Buddha, itu tuh baru tahun 86. Baru awal dan saya tidak tahu itu. Beda dengan Pak Darmadi. Pak Darmadi start awalnya tahun 80 udah guru agama Buddha dia. Makanya dia pinter bahasa Pali. Beliau ini pinter. Kalau saya awalnya itu baru tahu 86 tuh baru ketemu biku kali. Jauh saya ini terlalu junior. Dan itu karena saya disuruh pilih dulu waktu kuliah mau masuk agama apa. mau mata kuliah agama apa, saya pilih agama Buddha lah, saya bilang. Ya udah, itu dari situ saya belajar, itu awalnya. Makanya saya belum paham tentang bahasa Pali. Dan dari belajar dari membuat lagu Buddhis lah, barengan saya belajar agama Buddha. Itu berangkatnya bareng. Oke. Nah, bagaimana dengan Pak Yanhin sendiri? Ya. Jadi kalau saya itu berbarengan juga ya antara proses berkontribusi tadi dalam tanda petik ya. Saya cara nggak langsung juga mencari tahu, karena bagaimanapun ada beban moral ya ketika kita bikin lagu rohani itu, bukan sekedar lagu yang udah jadi gitu kan, jadi udah kita masa bodoh. Tapi karena ini lagu rohani, dia tuh jadi punya beban moral. Nah, untungnya saya pada masa itu berkesempatan
merendengi karya-karya Bante Sadanyano. Oh, Lewat iya, syairnya iya, sangat iya, sederhana. Jujur aja saya banyak belajar dari syair lagu anak-anak sebetulnya. Saya di situ misalnya ada Hiri Otapa itu dari Malu dan Takut. Terus ada bahasa Pali gitu kan, ada pelajaran. Nah dari situ, dari selama proses perendengan lagu karya Bante Sada, saya secara nggak langsung dapat inputan banyak. Mau nggak mau juga belajar. Sedikit demi sedikit belajar, tahu gitu kan. Terus gitu. Sampai saat ini gitu. Jadi memang proses pemahaman terhadap agama Buddha sendiri tidak disetel dalam konteks belajar mau nyari belajar, enggak. Sama seperti Joki beriringan dengan berkarya, di situ juga ada beban tanggung jawab mencari tahu. Karena pada dasarnya sama, saya Buddhis itu sebetulnya, makanya tadi saya bilang otodidak ya. SD bukan, SMP bukan, SMA baru ketemu dalam kondisi 0. SMA berarti sekitar tahun berapa ya? 83 ya? Iya. 83-an ya kurang 83. lebih, beda tipis sama Joki. Dan saya betul-betul blow on, nggak ngerti gitu. Yang saya tahu pasang hio, cung cep, ya kan? Ya, rata-rata Acung-acung, lah ya, ditancap gitu ya. gitu. Nah itu, tetapi saya melihatnya bahwa spirit dari penanaman dari ortu saya dengan apakah itu disebut cung cep atau apa, saya ngelihat sebuah esensi bahwa ada nilai yang coba diberi contoh oleh ortu saya untuk sesuatu yang sifatnya batin. Ada kepatuhan di situ. Nah, cuman saya pada saat itu nggak bisa mengurai itu apa. Makanya kalau ditilik dari karya-karya saya itu, saya lebih banyak berbicara kasih secara universal, kayak meta yang universal, kayak bila cinta kasih ada, ya. Terus saya pernah juga sama Pak Darmadi berseloroh tuh pada suatu ketika, saya ingat persisnya Pak Dar, nanti tolong dikoreksi, waktu di Wihara Dhamma Savana ya. Saya berseloroh sama dia nih, bilang sama Pak Dar, pada saat itu kita udah ngomongin jangan, Pak Dar, ibarat waktu itu kita ngomong gue lu kayak gitu. Gue bosen dengan lagu lu balat mulu, coba. Terus dia bilang, lu jangan bisa nyinyir aja, bahasa gitu. Coba lu bikin lagu kayak gua. Dia bilang gitu tuh, saya inget tuh. Ya, nanti tolong dikoreksi. Akhirnya saya bikin tuh, saya bilang, oh bisa saya bikin kayak gitu. Nah saya bikin lah dengan tipikal kayak lagu karya genrenya Pak Darmadi itu, Rindu Akan Dhamma. Rindu Akan Dhamma sebetulnya utang saya terhadap Meta Selani juga saat itu. Saya pernah bilang, Met, nanti aku akan buatin balad tetapi mungkin agak berbeda gitu. Lalu lahirlah Rindu Akan Dhamma. Ya ternyata lumayan juga sih. Banyak yang suka juga gitu ya. Tahun berapa tuh? Karena memang saat itu Kondisinya, genrenya, saat itu. kondisinya memang itu lagi sedang in. Saat itu ya seperti itu. Oke, ini kita sebenarnya malam ini selain penampilan dari Kalyana Project udah nyanyi lagu legendanya Pak Darmadi. Ini yang berikutnya mau dinyanyiin lagunya Pak Joki nih. Keren ya. Kali ini adik-adik kita dari Kalyana Project akan menyanyikan lagu Hadirkan Cinta, ciptaan dari Bapak Joki. Ya, yuk kita saksikan dulu. Ya, kembali lagi bersama kami Kalyana Project. Kami akan membawakan satu buah lagu yang sangat fenomenal yang berjudul Hadirkan Cinta. Semoga lagu ini bisa membabarkan cinta kasih pada semua makhluk dan kita semua bisa turut berbahagia. Hadirkan Cinta. Bagi teman-teman yang bisa ikut bernyanyi, silakan ikut bernyanyi, keluarkan suara terbaik Anda dengan penuh cinta kasih pada semua makhluk. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup
jaga bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Boleh semua sama-sama hadirkan cinta. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Ya, saya tahu pasti semua udah pada tahu lagu ini. Jadi keluarkan suara terbaik Anda dari rumah Anda masing-masing. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati, terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Ayo semua hadirkan cinta. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Semoga lagu ini bisa membawa cinta kasih di hati Anda semua. Jadi boleh sekali lagi kita keluarkan suara sama-sama ya. Siap ya? Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Thank you. Wow, keren ya penampilan adik-adik kita ya, Kaliana Project yang sudah menyanyikan lagu Hadirkan Cinta. Kita lanjutkan ya obrolan seru kita. Nah, ini berikutnya nih makin seru nih ya buat bapak-bapak legendanya kita. Sebenarnya gini, lagu Buddhis ini kan banyak perubahan nih dari zaman ke zaman ya. Yang mulai dari ada versi rock, rap, bahkan versi dangdutnya pun ada ya. Saya juga pernah dengar versi bahasa kayak Jawa ya gitu ya. Ini bagaimana pandangan Anda tentang lagu yang katanya kurang asik ya, musiknya monoton, liriknya bersifat pujian yang dikatakan seperti lagu rohani kok mirip lagu tetangga gitu kan. Terus kalau terlalu serius berat banget, umat-umat juga komplain. Jadi menurut Anda, pandangan Anda tentang peranan lagu rohani di Indonesia, lagu rohani komunitas Buddhis Indonesia ini gimana? Menurut saya sih sama seperti ajaran Buddha ya sebenarnya.
ajaran Buddha itu seperti air mengalir kemana saja. Ketika dia mengalir di Sungai Merah, jadilah air itu merah. Menyatu dengan kebudayaan setempat. Buat kami semua lagu is oke aja, mau yang model apa. Saya pun bahkan pernah buat yang rap, dangdut juga pernah buat. Jadi masalah itu nggak penting ya buat saya yang kayak begitu. Oke aja, ikutin ya selera untuk anak muda sekarang, oke aja. Tapi ingat satu aja, jangan melupakan akar. Oh, iya, Akar iya. dari apa sih, ini lagu apa? Lagu rohani Buddha ya. Akarnya apa? Ajaran Buddha. Dharmanya, dharmanya itu sendiri, ya, Pak, itu ya? harus ada di sana. Jadi, you mau nge-rap, mau apapun, mau nge-rock, atau mungkin metal. Bahkan saya pernah denger lagu disco, diskotik, lagunya lagu Tapecho. Iya, iya, Dia iya. oke saja. Selama itu tidak lewat dari rel gitu. Iya, oke. Itu. Terus bagaimana pandangan Pak Joki yang di saat ini, yaitu tadi banyak yang bilang kok lagu Buddhis yang zaman dulu nggak asik. Bagaimana menurut pandangan Pak Joki? Ngalir aja sih menurut saya sih, ngalir aja. Masih bagus loh kita ada Iya. yang mau peduli loh. Kenapa? Tahu nggak? Masalahnya awal kita berkontribusi di lagu ini banyak yang protes. Iyalah. Saya banyak diprotes orang loh yang saya nggak tahu garis keras atau apa. Kok Buddhis itu tidak mengenal lagu lah. Nah, sekarang saya buat lagu itu udah setengah mati. Ya coba tolong yang suka protes itu. Buddhis tidak mengenal lagu. Lagu itu Tidak bisa ngalamin. menyebabkan orang ke neraka. Sampai saat terakhir saya dengar tuh kalimat itu. Kita itu jadi di sisi lain kita harus mengembangkan ajaran Buddha lewat lagu. Di sisi lain kita Dikecam. dikecam loh. Dan itu berlangsung sampai terakhir. Masih ya? Masih. Jadi kalau ada yang bilang monoton, coba yang ngomong siapa ya gitu. Terus yang nggak monoton seperti apa ya? Saya juga nggak tahu kan. Itu kan feedback dari pendapat orang-orang yang mendengar. Coba dong yang nggak monoton ini seperti apa? Apa kalau kita bikin kamu dukung dong gitu. Ya, iya, Kita iya. kan mandiri. Itu ya yang paling benar ya. Kasihan Bapak ini. Sudah dibikin setengah mati, sudah luangin waktu, dikecam sana sini. Coba dong kita iya. sama-sama dong. Ya gitu. harusnya kalau ketika dibikin harusnya didukung ya Pak ya. Kalau ada kekurangan, coba disampaikan dong yang mana kurangnya, yang mana seperti apa. Kita mau. Toh kita kan diri kok. Kita Memberikan nggak ada. input yang positif lah ya. Kita ini Ha-ha. secara pribadi loh ini loh. Bukan secara maksudnya yayasan, kita di yayasan terus nih kamu proyeknya ini ya. Ini enggak loh. Kita inisiatif sendiri membuat lagu loh untuk kepentingan umat Buddha. Oke. Heeh. Nah menurut Pak Yanin gimana Iya. Pak? Jadi begini sebetulnya. Hakikat lagu itu kalau dibilang monoton, kayak menjemukan, tapi kenyataannya gini, lagu itu tetap bermanfaat. Artinya kalau hitam putih kan biasa ya. Kalau dibilang monoton ternyata saya lempeng karena dari yang monoton itu. Artinya saya jadi Buddhis yang belum militan. Saya kagak pernah bergeser gitu. Saya udah bilang saya udah terlanjur cinta gitu. Mau dikatain Buddhis kayak gimana, sejelek apapun buat saya udah nggak berarti. Pokoknya Buddhis buat saya itu yang terbaik. Ketika saya memahami Buddhism, saya memang tidak mencari Tuhan. Gitu, bukan itu. Saya sadari itu dari awal karena saya kebetulan banyak belajar beragama-agama, ada sebuah esensi yang berbeda. Bahwa Siddhartha, Buddha itu bukan Tuhan. Saya udah ngerti dari dulu. Makanya ketika saya udah mencamkan saya Buddhis, saya tahu saya tidak berlindung pada yang namanya Tuhan atau apa. Saya berlindung ya pada jalan yang ditunjukin oleh siapa? Oleh guru. Oleh Maha Guru. Yang kebetulan datang dari figur Siddhartha Gautama, Buddha, ya kan? Seperti itu. Sama sang Buddha yang bisa memberikan pencerahan pada manusia. Nah, itu yang menarik lagi sebetulnya. Satu kondisi yang berbeda menyebabkan sebuah demand yang berbeda.
Ya. Iya kan? Pada masa itu harus dilihat kondisinya apa. Kita masih terinfluence dengan Elvis Presley, Matt Monroe, atau Betul. Bee Gees, Irama Rimang Teduh, atau mungkin anak-anak sekarang udah beda. Ya kan seperti itu. Tetapi apapun bungkusannya ya, aransemen itu sekedar penghantar. Ya, Ya, kenapa saya katakan penghantar? Musik itu sebuah iringan, intinya adalah pesan dari syairnya. Lagu religi kita ganti pesannya jadi menghasut, dia akan jadi lagu yang akan dicaci. Prinsipnya begitu. Jadi saya kembali lebih pada esensinya, lebih pada spirit Buddhismenya, akar Buddhismenya. Jadi kalaupun kita kepengen katakanlah seperti yang lain, boleh-boleh aja, nggak dilarang. Selama kita mengerti kita itu siapa, bentuk modifikasi apa yang pas supaya kita tetap berbeda, tetapi spiritnya sama seperti dia. Itu aja sih, kita nggak pernah mempertentangkan jenis musik. Karena sebelum ada mereka, kita pernah juga udah bikin house musik. Arya Kema apa nggak kita pernah buat kacau pada masa itu dengan irama house. Dicaci maki pula kita. Kok musik Buddhis house? Nah, ada yang begitu, tapi isinya waktu itu tuh ya agak semi-semi house dangdut kita Dangdut. buat juga. House dangdut. Rap kita buat, nah gitu. Nah, saya berharap dari anak-anak muda yang sekarang, silakan berbeda, serap apapun yang kamu dengar, ya, kamu pilah, kamu curahkan, tetapi tetap berpegangan pada roh bahwa kamu Buddhism. Karena Buddhis itu buat saya nilainya tertinggi. Ibarat kata, masa kita mau merendengkan nilai yang sudah tertinggi ini dengan katakanlah sesuatu yang kita nggak tahu gitu loh. Iya, iya, Jadi iya, iya. bukan ego ya, juga bukan membuta, enggak. Itu artinya itu yang harus disadari. Esensinya kalau pada Armadi bilang kepada spiritnya, akarnya. Karena Buddha sendiri itu menggarisbawahi bahwa Dharma itu seperti kumbang yang mengisap madu tanpa merusak bunganya. Intinya kan gitu, silakan kemana-mana tanpa merusak dari masyarakat setempat, pengertian setempat. Jadi kita membabarkan Dhamma dengan tepat guna dan betul-betul mengedarkan Dhamma Buddha, bukan menyebarkan ajaran sendiri. Itunya sih kalau menurut saya esensinya. Jadi esensi Apapun musiknya, it's mau okay. musik itu Terserah. bentuk hiburan Bebas. kayak apapun, yang penting esensi dari isi, Esensinya. dari lirik lagunya itu sendiri yang Tetap ada akarnya. ada akarnya. Kita menyadari ada dharmanya. Lihat ajaran Buddha sendiri pun kan menyebar kemana-mana. Dan mereka menyatu dengan kebudayaannya. Iya. Ke Tiongkok ya, dia menyatu dengan Tiongkok. Ke Tibet dia menyatu dengan Tibet. Ke India dia menyatu di India. Ya, dan lain Dua poin sebagainya. ya. Pada ada 2 poin yang nggak bisa pisah. Hiburan atau religi itu 2 paket yang nggak bisa terpisah. Karena dia Hiburan adalah kulit terluar. Bagaimana orang awam mau denger, mau dulu loh. Belum mau belajar loh, mau denger dulu. Ya itulah. Itu secara hiburannya dapat. Tetapi secara religiusnya ketika dia sudah mau denger, dia dapat spiritnya. Baru dia seperti yang Joki maksud, dia mencerahkan, menjadikan yang tadi dia dengar, pendengarnya menjadi lebih baik, mendapatkan sesuatu Iya, yang sesuatu. positif. Oke, Gitu. jadi Penting. pesan bapak-bapak Seperti di itu. sini untuk karya, apalagi kan sekarang kan mulai bermunculan ya para musisi Buddhis juga yang baru-baru, yang masih muda-muda ya. Jadi pesan buat tentang karya lagu Buddhis sebagai lagu rohani dengan kapasitas sebagai pencipta lagu Buddhis yang berkiprah saat ini terhadap generasi seterusnya itu gimana? Jadi benar-benar ini kita supaya benar-benar clear gitu loh. Yang dengerin kita, adik-adik, teman-teman yang dengerin kita tuh benar-benar bisa, mereka tuh tahu gitu loh, harusnya tuh bukan harusnya ya, itu lebih tepatnya itu tuh berkarya itu tuh yang tadi yang Bapak bilang menyampaikan esensinya tuh kayak gimana? Ya kalau saya bilang ya berkaryalah, majulah adik-adik sekarang, ya yuk belajar semua, kalian belajar. Ingat satu aja, jangan sampai gara-gara saya tidak dapat hiburan, lalu saya beralih Ya. ke yang lain. Itu satu hal, itu saya alami lah, banyak ketika saya jadi guru sampai ngelesin pun sama seperti itu. Nah kedua adalah yang buat saya adalah silakan mau macam apapun bentuknya seperti tadi Yanhin ataupun Joki katakan,
Yang penting satu, dharmanya. Jangan Anda lupakan itu. Jangan dilihat menyamaratakan dengan yang lain. Yang tadi Yanhin bilang, yang kita tidak tahu sesuatu, tapi kita sudah ngikut-ngikutan. Padahal di kita sendiri sudah jauh lebih dari itu. Itu aja sih. Pak Joki, pesan-pesannya? Untuk seniman Buddhis ya, yang mau berkarya dan sedang berkarya atau lagi akan berkarya, teruslah berkarya. Teruslah berkarya. Teruslah kembangkan nilai-nilai positif dari ajaran Buddha. Meskipun tadi ada plus-plus dengan Karena kita tidak Sekarang udah mulai bisa bergeser ya. udah bergeser ya, Pak ya. Beriringan. kita tidak bisa mengendalikan mulut orang, pikiran orang, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Oh, good. Iya, Ngeri. benar-benar banget gitu. itu. Iya, iya. Saya banyak iya. belajar dari beliau. Ya, hati-hati aja. Maksud saya, adik-adik sekalian, hati-hati nih yang saya pesan nih. Penting sekali. Bahwa ketika Anda menjadi musisi, berkarya, dan lagu Anda disenangi orang lain, dan menjadi satu hits, nah Anda menjadi satu figur, dan itu yang repot nanti. Hati-hati di sana, karena saya mengalami ketika ada satu lagu Parinebada diubah, nah, saya dikecam. Oh, Darmadi, lu bikin kayak begini, gua bunuh lu. Itu kata itu Ada benar. kayak gitu ya. Pernah terjadi ya, itu Pak ya? terjadi. Oke, terus Itu yang hati-hati lah kepada teman-teman semua. Saya ini kan. terus buat pendengar ya, tadi itu buat yang musisi atau seniman Buddhis. Pelaku seni ya. Pelaku seni. Sekarang buat yang mendengar nih. Kalau ada masukan silakan salurkan ke jalur yang tepat. Tidak kalau bisa, kalau buat yang terlalu ekstrim misalnya, bukannya dia memberikan kritik membangun atau apa, tapi mengecam adanya eksistensi dari lagu Buddhis secara umum. Nah, itu mungkin perlu bicara. Ada loh, itu ada. Sampai Ada detik ini ya? ada. Ya, karena ada lah orang belum lama ini juga ngomong, oh lagu Buddhis nggak boleh. Ya, Nggak boleh mendengar lagu. Oh. ya kalau ini. Ada. Mas Buddha nggak boleh denger lagu. Iya. Oh, sepi Bolehnya sekali ya. meditasi. Hanya boleh meditasi tapi nggak boleh dengar lagu. Ya, Oh, oke. kalau nggak boleh dengar lagu bubar nanti yang remajanya. Pak Yani gimana, Ya, Pak? kalau saya gini, memang barangkali untuk tujuan spiritual yang mendalam, Benar. lagu bisa diabaikan. Tetapi kalau saya melihat lagu itu sebagai jala dharma ya, dia adalah jala terluar untuk menjaring anak-anak muda. Sebenarnya benar. itu fungsi dia gitu. Kadang gini, ada fungsi yang internal, interest ke dalam, ada fungsi yang menjaga. Harusnya itu dua fungsi yang memang harus ada. Jangan kita mikirin ke dalam, di luar kecolongan gitu kan, di pagar terluar. Itu juga akan menjadi tidak seimbang. Jadi buat sahabat-sahabat musisi yang sedang berkarya, manfaatkanlah, inilah zaman kamu, di mana kamu dimudahkan. Kamu bisa melihat banyak Betul. potret melalui YouTube, media sosial yang lain. Kamu bisa menyerap apapun. Ya, kamu bisa berkarya berdasarkan musik apapun. Mau model musiknya, apakah dia model, katakanlah kayak tetangga sebelah, baik. Yang baik harus kita katakan baik. Yang baik harus kita katakan baik. Tetapi dari yang baik itu, ya, kita adaptasi. Kita ambil, kamu padukan dengan intelijensia kamu, pemikiran kamu. Setuju. Masukkan Buddhism situ. Sehingga yang tadi kamu ambil itu menjadi sebuah kontribusi warna yang berbeda. Karena jujur aja sampai saat ini juga saya yakin saya, Joki Padar juga masih terus belajar. Mencari komposisi atau ramuan musik Buddhis. Kayak apa sih yang ideal? Sampai saat ini juga belum final. Idealnya iya, kayak iya, apa? Karena iya. ideal itu adalah sesuatu yang absurd. Iya. Dia bukan sebuah titik akhir. Kalau ada Betul. titik akhir, maka proses pencariannya berhenti. Ya percuma lah kita kan, ngapain Betul. berproses kalau udah sampai, kok ngapain lagi berproses Setuju. kan? Jadi menggeliatlah terus, nggak apa-apa. Tapi ingat, tetap smart, tidak bodoh, tidak menjadi kerbau yang dicucuk hidung, ya kan? Pakai pikiran sendiri, kendalikan diri sendiri, pikiran kamu pelopor, ya kan? Kontrol Betul. diri sendiri, sesuaikan dengan apa yang kamu tahu tentang Buddhism. Kalau merasa kurang, jangan malu, kita aja juga sampai saat ini masih belajar. Kadang-kadang buku anak-anak kita jadi inspirasi. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semangat, tetap berkontribusi.
Dengan teman-teman berkontribusi, artinya perpanjangan tangan kita sudah dilanjutin. Oke. Mungkin Timbul kita generasi katakan, kalau baru. begini-begini aja juga nggak akan maju-maju juga. Oke. Ya, Jadi seperti pesannya itu. adalah buat adik-adik yang mendengarkan di sini tetap berkarya ya, tetap berkarya dan tetap mempunyai prinsip ketika menciptakan lagu, jangan pernah melupakan isi dari Dharma itu sendiri, isi dari lirik lagunya harus syarat dengan Dharma. Ya. Gak terasa kita sudah 45 menit. Nggak berasa. Iya, gak berasa ya. Dimana hari ini kita benar-benar Lamar berterima kasih banget buat Pak Darmadi, Pak Joki, dan Pak Yanin atas waktu dan sharingnya dalam acara Lamar untuk memperingati Waisak. Dan juga oh ya, jangan lupa ya, Lamar di minggu depan dengan topik yang menarik banget, yaitu apakah Anda perlu healing, ya, bersama narasumber kita yang keren banget, yaitu Dr. Yudi Ghazali, ya. Dan penampilan terakhir malam ini nggak boleh dilupakan nih. Tadi yang pertama sudah lagunya Pak Darmadi, yang kedua Hadirkan Cinta dari Pak Joki. Kali ini Kaliana Project dengan lagu legendanya Pak Yanin, ya, yaitu Jangan Pernah Ucapkan. Itu jujur aja lagu itu saya hafal loh, karena saking seringnya ya. Setiap kali acara motivasi, acara retret, kalau selesai pasti nyanyi lagu Saking itu, Pak. tersamarnya tuh ya. Iya, saking tersamarnya karena Nggak tahu itu lagu Buddhis. nggak tahu itu lagu Buddhis ya. Dan ini juga lagu Jangan Pernah Ucapkan di arrangement oleh Kaliana Project ya, medley ya, dengan lagu Triratna sebagai penutup acara kita. Kami dari tim Lamar dan Sarjana Profesional Buddhis Indonesia mengucapkan selamat Hari Waisak 2566 BE. Semoga di Hari Waisak ini menjadi momen untuk kita semua refleksi, meraih kedamaian dan kebahagiaan untuk kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Aduh. Terima kasih atas perhatiannya, dan bersama Lamar malam ini kami ucapkan Namo Sangyang, Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Sotiotu Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama kami Kaliana Project. Kali ini kami akan membawakan dua buah lagu yang kami jadikan satu, yang berjudul Jangan Pernah Ucapkan dan Triratna, yang merupakan salah satu lagu dari Kaliana Project. Silakan mendengarkan. Karena semua itu sementara. Karena semua itu sementara. Telah sekian lama kita bersama, merendam pahit nada di dalam dalma. Semua suka duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Oh sungguh ku masih rindu. Ku yakin kau pun begitu. Jangan pernah ucapkan kata berpisah, karena itu hanya sementara. Kita
satu dan tak sanggup bangkit lagi. Ku selalu bertanya atas sebab dari semua ini, karena ku tak mau larut dalam sedih. Kini ku temukan jawabnya dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha ku berserah pada Sang Bhagawan, ku bersujud kepadanya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha ku berserah pada jalan Dhamma, ku berlindung padanya. Simpan tangismu, tersenyumlah selalu. Kau sahabatku, motivasiku. Jangan ucapkan kita akan berpisah, karena semua itu sementara. Karena semua itu sementara. Karena semua itu sementara. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha ku berserah pada Sang Bhagawan, ku bersujud kepadanya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha ku berserah pada jalan Dhamma, ku berlindung padanya. Ku bersujud, ku berlindung, ku bersujud, ku berlindung, ku bersujud, ku berlindung padanya. Terima kasih Sotihotu